Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leon Lawi dari kelas 18 sesi 1 atau Sistem Informasi Angkatan tahun 2018. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan kepada kalian semua mengenai makalah saya. Jadi tanpa basa-basi lagi langsung saja kita mulai. Nah, jadi makalah saya itu berjudul Analisis Penerapan Layanan TI pada PT PLN Persero berdasarkan Framework ITL versi 3. Nah, dari judulnya saja sudah terlihat jelas, isi dari makalah saya adalah menjelaskan bagaimana penerapan layanan TI pada PT PLN Persero yang akan dianalisis menggunakan Framework ITL versi ketiga. Oke, lanjut saja. Di dalam makalah saya terdapat pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Nah, latar belakang dari paper saya adalah PT PLN Persero adalah salah satu BUMN yang bergerak sebagai penyedia layanan listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tentunya PT PLN harus bisa menjaga kepercayaan dan kredibilitas layanan mereka terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, untuk menunjang visi dan misi tersebut, PT PLN menghadirkan inovasi pada layanan TI dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan mereka. Pada praktiknya, PT PLN telah menerapkan beberapa layanan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan memaksimalkan kualitas layanan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hasil analisis dari kualitas pelayanan yang sementara ini telah digunakan oleh PT PLN untuk beberapa daerah menggunakan ITL atau IT Infrastructure Library versi ketiga dengan Domain Service Transition untuk menunjang pengembangan layanan serta Domain Service Operation untuk meningkatkan efisiensi dari layanan. Sehingga nantinya kami dapat mengambil pelajaran mengenai hasil implementasi layanan TI pada saat ini yang mungkin akan kita butuhkan di kemudian hari. Oke, lanjut saja. Nah, di dalam makalah saya ini memiliki rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana hasil implementasi layanan TI pada PT PLN saat ini. Yang kedua adalah apakah penerapan IT Infrastructure Library dirasa penting pada layanan TI PT PLN. Nah, di sini ada terbilang ITIL dan IT Infrastructure Library. Nah, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang itu pada landasan teori saja. Jadi saya lanjutkan untuk tujuan makalah saya adalah untuk mengetahui tingkat kematangan layanan PT PLN. Selanjutnya manfaat dari makalah. Bagi pembaca manfaatnya adalah menambah pengetahuan mengenai sistem kerja PT PLN, menambah wawasan tentang ITL pada domain service transition dan service operation. Selanjutnya kepada pembaca menambah wawasan tentang implementasi layanan TI pada PT PLN. Nah, bagi saya sendiri sebagai penulis mendapat pengetahuan mengenai kinerja dan layanan pada PT PLN, membantu penulis untuk berlatih menulis makalah yang baik, mendapatkan nilai yang memuaskan untuk lulus mata kuliah IT Service Science. Selanjutnya menambah wawasan tentang layanan TI saat ini. Nah, kita langsung lanjut ke landasan teori. Nah, di landasan teori saya akan mencoba menjelaskan tentang ITSM, ITIL, dan semua teori yang akan digunakan di dalam makalah ini. Jadi, ITSM adalah atau Information Technology Service Management adalah sebuah layanan teknologi IT yang pada implementasinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan organisasi atau perusahaan. Hal tersebut mengacu pada kegiatan untuk merancang dan mengelola siklus hidup layanan TI. ITSM didasarkan oleh serangkaian proses yang berkelanjutan dengan berfokus pada value dan continual service improvement untuk memberikan layanan yang maksimal. Itu saya tentang ITSM dan saya lanjutkan dengan ITIL atau Information Technology Infrastructure Library. ITIL adalah salah satu kerangka kerja ITSM. ITIL merupakan library dari best practice yang secara sederhana ITIL adalah sekumpulan praktik yang dapat kita gunakan yang kita gunakan untuk dapat memastikan kinerja suatu layanan. ITIL telah matang dan diperkenalkan sejak abad ke-20 ke dalam sebuah buku. Lalu pada era tahun 2000-an ITIL dilanjutkan dengan versi kedua. Dan setelah sukses dengan versi kedua, ITIL disusul dengan versi ketiga pada tahun 2007 dengan perbedaan lebih cenderung berorientasi pada layanan atau pendekatan siklus hidup menuju manajemen layanan. ITIL versi ketiga membagi proses tersebut menjadi sebuah siklus yang terus berkelanjutan untuk menunjang kebutuhan pada layanan TI. Siklus tersebut dapat juga dikatakan sebagai domain. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa langsung saja
membaca dari makalah saya, nanti akan saya taruh link makalah saya di deskripsi di bawah. Nah, selanjutnya landasan teori mengenai, nah di dalam tadi sudah dijelaskan di dalam ITL ada 5 siklus, yaitu siklus yang pertama service strategi, service design, service transition, service operation, dan continual service improvement. Nah, yang pertama ada service strategi, di mana service strategi adalah secara khusus menentukan bagaimana penyedia layanan akan menggunakan layanan untuk mencapai hasil bisnis pelanggannya, sehingga memungkinkan penyedia layanan apakah internal atau eksternal untuk memenuhi tujuannya. Kata ini diambil dari Iqbal, dari buku Iqbal tahun 2007, di mana saya mendapatkan buku tersebut dari Library Binus kalau saya tidak salah. Nanti bisa saja langsung lihat di makalah saya. Selanjutnya service design. Service design merupakan proses yang berfokus untuk merancang dan menciptakan layanan yang optimal. Hal tersebut tentunya membutuhkan pandangan yang menyeluruh tentang aktor terkait serta interaksi dan bahan pendukung infrastruktur lainnya. Sedikit saja tentang service design. Selanjutnya service transition. Nah, service transition ini adalah salah satu domain service yang akan kita gunakan untuk menganalisis layanan TI pada PT PLN di dalam makalah ini. Nah, service transition menggambarkan bagaimana organisasi atau perusahaan dapat bertransformasi dari cara konvensional menuju pada hasil rancangan layanan berbasis TI. Tujuan utama dari service transition adalah untuk memastikan layanan konvensional dapat bertransformasi dengan baik serta menuju layanan baru yang telah disepakati dalam tahap domain service strategi dan service design. Selanjutnya service operation. Di mana service operation mendeskripsikan secara detail dan jelas mengenai aktivitas, proses, dan infrastruktur pada organisasi atau perusahaan untuk dapat memaksimalkan kinerja dalam pengelolaan pelayanan operasional. Secara sederhana, service operation hadir untuk memaksimalkan dan mengefisiensikan layanan operasional sehari-hari. Salah satu tujuan service operation adalah untuk memastikan bahwa layanan TI yang diperlukan telah bekerja secara efektif dan efisien sesuai dengan SLA atau Service Level Agreement atau kontrak yang telah disepakati. Selanjutnya setelah ITIL, selanjutnya adalah CSI atau Continuous Service Improvement. Nah, di mana CSI ini adalah tahap atau domain yang menggambarkan terjadinya perbaikan berkesinambungan yang tidak pernah berhenti. Hal tersebut menandakan perusahaan akan terus mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan serta secara menyeluruh serta menyelaraskan layanan TI sesuai dengan perubahan kebutuhan yang dipengaruhi oleh dinamika global dan perkembangan zaman. Nah, di dalam CSI ini ada langkah-langkah yang bisa kita ikuti dan langkah-langkah tersebut sudah ada di dalam makalah saya, jadi nanti boleh langsung saja baca di dalam makalah saya. Selanjutnya, maturity level. Maturity level adalah tingkat kematangan. Jadi di dalam ITIL versi ketiga ini ada sebuah benchmark atau ada sebuah level tingkat kematangan yang bisa kita lihat sebagai panduan. Nah, jadi di mana level-level tersebut dari level 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 itu menandakan tingkat kematangan daripada layanan TI saat ini, di mana level 0 non-existent, yang kedua yang level 1 adalah initial, level kedua repeatable, level ketiga define, level keempat manage, dan level kelima optimize. Selanjutnya, nah saya akan menceritakan sedikit tentang PT PLN dan sejarahnya itu seperti apa. PT PLN adalah sebuah perusahaan yang telah berdiri sejak akhir abad ke-19 atau saat masih penjajahan Belanda, berarti sekitar akhir 1900-an, 1800-an, sorry. PT PLN baru diakuisisi setelah kemerdekaan Indonesia dan telah berganti nama beberapa kali. Hingga pada tahun 1994 ditetapkan dengan nama PT PLN atau Perusahaan Listrik Negara dan menjadi perusahaan perseroan dan PKUK atau pemegang kuasa usaha ketenaga listrikan sampai saat ini. Saat ini jumlah pengguna PLN diperkirakan sekitar 70-an juta pengguna. Data tersebut didasarkan dari berita yang saya dapat, dan berita tersebut berasal dari tahun 2020, dan sepertinya angka tersebut masih sangat valid. Sehingga untuk menunjang pengguna tersebut, PT PLN memanfaatkan sekitar 17 layanan atau aplikasi pendukung TI seperti ERP, Enterprise Resource Planning, e-procurement, P2APST, pengelola dan pengawasan arus pendapatan secara terpusat AP2T, aplikasi pelayanan pelanggan terpusat, APD Channel, alat pelindung diri, APKT, aplikasi pengaduan dan keluhan servis padu, ISS, Employee Self Service, dan lain-lain. Nah, itu sisanya juga masih banyak lagi layanan dari
layanan TI yang digunakan oleh PT PLN. Selanjutnya di dalam makalah saya menggunakan metode penelitian yaitu literatur review, dan di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang literatur review, di mana literatur review adalah menggunakan makalah, menggunakan jurnal atau penelitian sebelumnya sebagai referensi dan sumber dari makalah ini. Kira-kira seperti itu saja tentang literatur review. Selanjutnya metode penelitian. Nah, metode penelitian dari makalah ini adalah metode penelitian kualitatif, dikarenakan dalam makalah ini membahas mengenai hasil kajian penelitian dikutip dari beberapa jurnal atau menyangkut subjek penelitian. Nah, itu yang akan metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Selanjutnya subjek penelitian. Subjek penelitian digunakan dalam makalah ini adalah analisis hasil penerapan ITIL pada PT PLN dengan framework ITIL versi ketiga pada domain service transition dan service operation. Jurnal yang dikutip dalam makalah ini adalah yang pertama yaitu analisis layanan kualitas teknologi informasi menggunakan framework ITIL versi ketiga pada PT PLN Tebing Tinggi. Selanjutnya jurnal kedua yaitu analisis penilaian kesiapan dan implementasi sistem informasi BMAX dengan ITIL versi 3 pada domain service transition dan service operation studi kasus PT PLN regional Jawa Barat dan Banten. Nah, teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah teknik studi literatur review, di mana dalam makalah ini kami mengumpulkan dan membaca pustaka serta bukan menggunakan observasi atau wawancara ataupun kuesioner. Nah, alat pengumpulan data yang saya gunakan adalah yang pertama saya menggunakan google.com, Google Search Engine. Yang kedua saya menggunakan Scholar Google, di mana untuk mencari makalah atau paper-paper dari penelitian sebelumnya. Dan yang ketiga adalah academia.edu. Nah, Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan langsung saja ke pembahasan dari makalah pertama, dari penelitian pertama dan penelitian kedua. Saya langsung menjelaskan dari Oke, langsung saja masuk ke hasil dan pembahasan. Dari paper pertama, analisis layanan kualitas teknologi informasi menggunakan framework ITIL versi ketiga pada PT PLN Tebing Tinggi. PT PLN merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertugas sebagai penyuplai listrik PT PLN sebagai penyuplai listrik. PT PLN memiliki banyak kantor cabang yang terbagi ke seluruh Indonesia. Salah satunya adalah di Kota Tebing Tinggi. Pada PT PLN Rayan Tebing Tinggi telah memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu meringankan pekerjaan pada instansi tersebut. Dan penerapannya teknologi informasi yang telah digunakan selama ini tentu perlu adanya dilakukan pengkajian terhadap layanan TI tersebut. Oleh karena itu, dengan menggunakan framework ITIL versi 3, kami dapat menganalisis hasil layanan yang sedang digunakan saat ini sehingga nantinya akan dilakukan perbaikan layanan untuk dapat menunjang kebutuhan yang terus bertambah. Dalam paper ini, subjek penelitian yang digunakan adalah PT PLN Rayon Tebing Tinggi, dan untuk teknik dan alat yang digunakan adalah dengan melakukan observasi, wawancara kuesioner, sehingga diperoleh hasil analisis dari layanan TI pada PT PLN Rayon Tebing Tinggi dengan data sebagai berikut. Jadi ini adalah paper pertama, dan ini adalah data dari paper pertama. Nah, di mana tabel pertama adalah perhitungan maturity incident management atau tingkat kematangan dari incident management. Nah, di kasus yang pertama yaitu bisa kita lihat dari 8 responden diperoleh 3,25, dari kasus kedua diperoleh 4, dan di kasus ketiga atau di soal pertanyaan ketiga diperoleh 3,8 dengan rata-rata nilai adalah 3,71. Nah, tabel pertama merupakan hasil kuesioner pada subdomain incident management, di mana diperoleh hasil rata-rata 3,71 yang berada pada level 3 define proses, yang artinya telah memenuhi standar prosedur aplikasi layanan tetapi belum dijalankan secara maksimal. Nah, untuk yang define proses ini kan tadi sudah saya jelaskan di bagian landasan teori. Jadi saya langsung lanjut saja pada tabel kedua, yaitu perhitungan maturity level atau tingkat kematangan pada event management. Diperoleh juga pada pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga dengan rata-rata dari responden mendapat 3,5 dan overall rata-rata 3,79. Tabel kedua merupakan kuesioner dari subdomain event management, diperoleh hasil 3,79. Nah, ini saya akan menjelaskan secara cepat saja atau singkat saja, karena kalau apabila pemirsa ingin melihat makalah ini, akan saya taruh linknya di deskripsi di bawah. Oke. Selanjutnya tabel 4.3 merupakan hasil yaitu perhitungan maturity problem management. Nah, ini adalah tabel untuk kematangan problem management. Diperoleh adalah 3,79.
Dari hasil perhitungan data kuesioner berdasarkan tingkat kematangan yang rata-rata akan dipilihkan berdasarkan tingkat kematangan pada nilai maturity level. Nah, dari yang pertama incident management mendapat 3,71% atau skala 3 ya, artinya defined process. Yang kedua 3,79% atau defined process juga, dan yang keempat, yang ketiga adalah problem management yang mendapat defined process juga. Nah, dari hasil tabel 4.4 ada oke. Nah, dari tabel titik 4 adalah hasil perhitungan data kuesioner berdasarkan maturity model yang memperoleh rata-rata dan dipilih berdasarkan tingkat kematangan pada hasil tabel tersebut. Apabila ditampilkan dalam bentuk grafik berdasarkan pelayanan operasional framework ITIL versi 3 pada tingkat kematangan level, gambar grafik dapat digambarkan di bawah ini. Nah, ini bisa dilihat juga langsung di makalah saya nanti yang akan saya taruh linknya di deskripsi di bawah. Tabel kelima ada rekapitulasi tingkat kapabilitas, di mana incident management mendapatkan kondisi sekarang 2,78 dengan kondisi harapan yaitu 5, di mana memiliki gap sekitar 2,2%. Selanjutnya event management 3,29 dan memiliki gap sekitar 1,21%. Problem management dengan 3,75 saat ini dan memiliki gap sekitar 1,25 dari 5. Tabel kelima adalah hasil rekapitulasi dari para responden, maka ditetapkan nilai kapabilitas saat ini adalah sebesar 1,47% pada rentan 0 sampai 5 dan memiliki nilai kapabilitas tertinggi terdapat pada subdomain event management, yaitu sebesar 3,79% dengan nilai harapan yang tertinggi terdapat pada nilai kapabilitas manajemen layanan kualitas teknologi informasi yang sebesar 5. Pada skala 0 sampai 5 terdapat gap tertinggi pada subdomain incident management sebesar 2,22%. Nah, tabel ke-6 adalah uji validitas dari incident management. Tentunya dari kasus tersebut ada M01, M02, M03 harus kita uji juga apakah kasus pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah apa pertanyaan yang valid bisa dijadikan sebagai apakah hasil sehingga hasil yang dari responden tadi bisa dianggap valid. Nah, jadi di sini menguji validitas di tabelnya bisa dilihat mendapatkan nilai kapabilitas sebesar 1,47 dari rentang 0 sampai 5, memiliki nilai kapabilitas tertinggi terdapat pada subdomain event management yaitu 3,79% dengan nilai harapan tertinggi terdapat pada nilai kapabilitas manajemen layanan kualitas teknologi informasi yaitu sebesar 5. Terdapat gap tertinggi pada subdomain incident management sebesar 2,22% saat ini. Dengan gap sangat tinggi, nanti akan kita lihat apakah ini termasuk yang bisa dari kasus ini bisa dijadikan valid atau tidak. Pada uji validitas event management, di mana diperoleh hasil 0,7. Hasil pertanyaan indikator responden yang valid adalah M01 memiliki nilai sebesar 0,8. Dari hasil penelitian kita bisa melihat M01 dinyatakan valid indikatornya untuk analisis layanan kualitas teknologi informasi. Dan pertanyaan kedua indikator EM02 memiliki nilai sebesar 0,502 dan EM03 memiliki nilai sebesar 0,524 dinyatakan tidak valid dikarenakan lebih kecil dari R table. Dari hasil ini bisa kita lihat yang data yang bisa kita lihat adalah hanya pertanyaan EM02 dan EM03 ya, dan yang tidak valid adalah EM01. Selanjutnya uji fasilitas problem management, di mana hasil yang diperoleh adalah sebesar 0,7067, sehingga dari 3 pertanyaan per indikator responden dihasilkan memiliki nilai yang indikator PM01 0,4, dia tidak valid dikarenakan nilai lebih kecil dari R table, dan dari hasil ini bisa kita lihat hanya pada PM01 atau problem management yang kasus pertama atau pertanyaan pertama yang tingkat validitas indikatornya untuk analisis layanan kualitas teknologi informasi. Dan untuk indikator PM02 dan PM03 dinyatakan valid karena memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R table sebesar 0,95 dan indikator PM03 memiliki nilai sebesar 0,723%
Dari hasil penelitian bisa kita lihat PM02 yang pentingnya menjinakkan valid indikatornya untuk analisis layanan kualitas teknologi informasi. Jadi cukup jelas ya, dia kalau dari PM cost dari problem management, tabelnya yang bisa kita lihat adalah pertanyaan PM02 dan PM02 dan PM03. Selanjutnya uji reliabilitas pada tabel 9 menjelaskan nilai crossbench alpha untuk subdomain incident management memiliki nilai lebih dari 0,6 dari R hitung yang dimilikinya yaitu 0,611 sehingga bisa dinyatakan reliable berdasarkan keterangan tabel uji reliabilitas. Apabila kurang dari nilai tersebut, maka nilai crossbench alpha-nya dinyatakan tidak reliable. Tabel ke-10 juga uji reliabilitas menjelaskan ini adalah pada subdomain event management, menguji reliabilitas pada subdomain event management. Sedangkan ini adalah untuk subdomain incident management. Dan yang ini adalah untuk subdomain problem management dan bisa langsung dilihat saja. Juga nanti saya akan taruh linknya di deskripsi di bawah. Berdasarkan hasil analisis di atas, maka layanan TI pada PT PLN yang lebih tinggi saat ini mencapai dia kematangan atau maturity level ketiga, atau artinya defined process. Yang berdasar pada framework ITIL versi ketiga dengan domain service operation, yang mana artinya layanan TI telah memenuhi standar prosedur aplikasi, akan tetapi tidak sepenuhnya dilakukan sesuai dengan standar operasional dari proses bisnis PT PLN Rayon Tebing Tinggi, di mana hasil tersebut diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada sejumlah responden terkait. Nah, saya akan lanjutkan kepada paper kedua. Analisis penelitian kesiapan dan implementasi sistem informasi BMAX atau BMAX dengan ETIA versi 3 pada domain service transition dan service operations studi kasus PT PLN Regional Jawa Barat dan Banten. PT PLN merupakan salah satu instansi pemerintahan yang bertugas sebagai penyuluh listrik untuk seluruh Indonesia. Ini sepertinya kita skip saja karena terlalu panjang nanti durasi videonya. BMS adalah inovasi dari PT PLN yang digunakan untuk membantu petugas lapangan dalam untuk membaca meter rumah. Aplikasi ini melibatkan beberapa bagian, diantaranya bagian server, back-office setiap daerah area, dan petugas lapangan. Penerapan BMS masih terbatas untuk beberapa daerah saja. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala dan keterlambatan pengiriman data meteran pelanggan. Paper ini menggunakan PT Regional Jawa Barat dan Banten sebagai subjek penelitian serta menggunakan observasi penyebaran kuesioner dan pengecekan dokumen sebagai teknik dan alat dan penelitian sehingga diperoleh hasil analisis dari layanan TI dengan data sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya dari paper pertama dan paper kedua juga akan saya sertakan link untuk paper pertama dan paper kedua pada kolom deskripsi di bawah nanti. Nah, dari tabel pertama bisa kita lihat ini adalah pemeta hasil observasi lapangan dan aktivitas BMAX atau BMX disesuaikan dengan subdomain ITIL, maka hasil pemetaan tersebut ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, di dalam subdomain service transition terdapat yaitu transition planning support disesuaikan dengan aktivitas-aktivitas yang ada di PT PLN untuk sistem BMX tersebut. Ini bisa langsung dilihat juga, nanti akan lebih jelasnya bisa langsung lihat di makalah saya saja, jadi saya skip saja. Selanjutnya untuk memetakan pihak-pihak yang terkait, maka digunakan matriks RACI atau responsible, accountable, consulted, dan inform pihak-pihak yang terkait ke dalam layanan sebagai berikut. Ini MA, manager area, SS2K, senior spesialis 2 kinerja. Ini adalah singkat-singkatan yang bisa kita lihat dan kita gunakan untuk mengerti tabel berikutnya. Nah, pada tabel ini bisa kita lihat pada planning transition support, pada subdomain planning transition support, MA tadi itu adalah manager area, dia bertanggung CI berarti artinya consulted dan inform. Nah, ini juga bisa tanggung jawab dari pekerja-pekerja dan tanggung jawab ataukah mereka menghitung dan menginformasikan dari tersebut. Ini tabelnya cukup jelas, jadi bisa langsung saja dilihat. Yang CI ini ya artinya consult dan inform. Yang responsibility, yang R atau RR responsibility sebagai tanggung jawab dan dari pekerjaan-pekerjaan yang ada pada subdomain tersebut.
Saya lanjut saja, penilaian hasil dokumen terhadap subdomain ITL didasarkan pada panduan UGC dengan penilaian sebagai berikut, di mana 0 dokumen pada proses tidak ada, 1 dokumen ada tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur dalam dokumen, 2 dokumen ada dan pelaksanaannya sesuai dengan dokumen. Untuk memastikan ketersediaan dokumen maka dilakukan hasil penelitian sebagai berikut. Nah, dengan subdomain tersebut didapatlah nilai dari yang UGC tadi. Dengan 01212 bisa kita lihat terdapat jelas juga, bisa nanti bagi yang mau lihat juga bisa nanti langsung lihat saja. Hasil kuesioner didapat dari 15 responden, maka diperoleh hasil yang valid ditunjukkan pada tabel 4. Dengan TPS ada Transition Planning Support mendapat 54,55%. Nah, ini adalah subdomain yang tadinya saya sudah saya jelaskan juga. Berdasarkan hasil penilaian pada tabel 4.15, maka disimpulkan 3 kematangan pada subdomain terlampir pada gambar sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat subdomain ada TPS, CM, SACM, yang sudah tadi saya jelaskan juga, memiliki 3 kematangan dan yang warna biru ini. Yang bisa dilihat juga nanti. Bisa kita lihat berdasarkan gambar berikut dapat dilihat bahwa sebagian besar subdomain berada pada level 4 atau artinya minus. Level 4 minus. Ya, artinya proses-proses terkait telah direncanakan dan didokumentasikan secara rutin sehingga hasil dari layanan sudah cukup baik dan apabila dilakukan perbaikan berkelanjutan maka akan meningkatkan pada level 5. Selanjutnya adalah pembahasan penelitian terdahulu. Saya akan kembali melanjutkan menggunakan PowerPoint kembali. Oke. Menggunakan PowerPoint. Pembahasan hasil hasil pembahasan kita yaitu dalam jurnal analisis layanan kualitas teknologi informasi menggunakan framework ITL versi 3 pada PT PLN terlebih tinggi yang ditulis oleh Ahmad dan Muhammad. Layanan TI pada tebing tinggi saya telah memenuhi standar aplikasi karena berdasarkan hasil kuesioner telah mencapai tingkat kematangan level 3 atau defined process. Sedangkan pada jurnal analisis penelitian kesiapan dan implementasi, sedangkan pada jurnal yang kedua yaitu analisis penilaian kesiapan dan implementasi sistem informasi BMEX atau BMEX dengan ITL versi ketiga, Domain Service Transition dan Space Operation, studi kasus PT PLN Regional Jawa Barat dan Banten. Yang ditulis oleh Nadia, Angelina, dan Sinta. Hasil layanan TI pada regional Jawa Barat dan Banten memperoleh hasil yang lebih maksimal karena tingkat kematangan layanan mencapai level 4 atau artinya BNS. Jika kita bandingkan hasil layanan TI berdasarkan tingkat kematangan atau maturity level pada jurnal 1, layanan sudah berjalan sesuai standar aplikasi, akan tapi belum memenuhi standar aplikasi dari layanan yang ditetapkan oleh PT PLN Rayon Tebing Tinggi. Sedangkan pada jurnal kedua, layanan TI sudah berjalan sesuai prosedur aplikasi dan sudah terdokumentasi sesuai standar dan proses kinerja yang rutin. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasanya dari gambar pertama, layanan TI pada tebing tinggi sudah mencapai level 3, yang artinya sudah memenuhi standar, tapi belum mencapai standar dari PT PLN yang ditetapkan oleh PT PLN Rayon Tebing Tinggi. Sedangkan pada jurnal kedua mendapat atau memperoleh hasil yang lebih maksimal di mana pada level atau tingkat kematangan yang keempat yang artinya telah manage. Nah, jadi selanjutnya saya lanjut ke lesson learn. Lesson learn adalah bagian di mana apa yang saya dapat dari setelah saya menulis makalah ini. Yang pertama adalah saya menjadi lebih memahami mengenai IT infrastruktur library versi ketiga beserta dengan siklus hidup dan subdomain dari masing-masing siklus. Yang kedua adalah saya menjadi lebih paham bagaimana proses kegiatan kerja pada PT PLN sendiri. Yang ketiga, saya menjadi lebih mengerti cara untuk memetakan hasil kuesioner berdasarkan framework ITL versi ketiga. Cara memetakan dari hasil analisis tersebut. Selanjutnya, saya sendiri mendapat banyak wawasan tambahan mengenai PT PLN dan ITL karena melakukan sangat banyak riset dan penelitian sebagai referensi, di mana di dalam paper sini saya ini ada menggunakan kurang lebih sekitar 17 referensi yang lebih pastinya bisa dilihat di makalah saya. Nah, saya menjadi lebih paham mengenai hal-hal yang menjadi tantangan untuk dapat membuat sebuah layanan TI dapat bekerja secara maksimal dan memenuhi standar aplikasi. Saya juga merasa sangat banyak belajar mengenai cara penulisan makalah yang baik dan benar, sehingga saya berharap nantinya akan membantu saya ketika untuk menulis karya ilmiah atau tugas akhir sekolah nanti. Dimana saya mungkin tamat sekitar 2 tahun lagi.
Penulis juga banyak belajar mengenai penelitian kualitatif dan yang memanfaatkan literatur review sebagai sumber referensi, di mana hal tersebut membuat penulis paham bagaimana untuk mencari referensi yang cocok dan tepat dengan beberapa kata kunci. Dan saya lumayan lelah juga mencari referensi dari Google Scholar, dan lumayan banyak tantangannya. Jadi itu menurut saya lumayan sih yang dapat saya pelajari. Selanjutnya yang terakhir, penulis mendapat banyak pengalaman menarik dan melelahkan untuk menulis makalah yang nantinya diharapkan akan berguna ketika menulis tugas akhir. Karena dengan pengalaman menulis, penulis dapat banyak belajar untuk dapat melakukan peningkatan pada penulisan selanjutnya. Jadi setelah saya menulis makalah ini, saya merasa saya banyak belajar tentang cara penulis yang baik, dan semoga kedepannya ketika saya menulis makalah lagi, saya bisa menulis yang lebih baik lagi. Sepertinya lesson learn atau yang saya pelajari dari makalah ini itu saja. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dan saran saya akan langsung membacakan di makalah saya. Nanti juga bisa langsung lihat lebih jelas pada makalah. Kalau 5 kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dari makalah ini adalah untuk menjelaskan bagaimana proses pengumpulan data dan yang menggunakan metode literatur review atau tinjauan pustaka sebagai sumber dan referensi. Bagaimana proses analisis data yang dilakukan berdasar pada ITL atau Information Technology Infrastructure Library versi ketiga pada PT PLN Persero dengan menggunakan domain service transition yang bertujuan untuk pengembangan dan peningkatan aplikasi layanan TI. Dan service operation yang bertujuan untuk mengefisiensikan atau pengoptimalan aplikasi layanan TI. Sehingga akhirnya diperolehlah hasil implementasi layanan TI PT PLN Persero saat ini, di mana hasil analisis tersebut diperoleh dalam aplikasi layanan TI pada kota tebing tinggi telah mendapatkan tingkat kematangan atau maturity level setelah memenuhi standar aplikasi ITIL. Meskipun layanan TI tersebut belum memenuhi standar aplikasi proses bisnis yang diterapkan oleh PT PLN Raya Tebing Tinggi. Sedangkan untuk regional Jawa Barat dan Banten telah mendapatkan nilai dengan tingkat kematangan atau maturity level yang lebih baik, yakni level 4, yaitu yang artinya manage. Yang artinya telah memenuhi standar aplikasi dan proses-proses terkait telah direncanakan dilaksanakan secara rutin serta didokumentasikan sesuai standar aplikasi layanan yang berdasar pada ITIL versi ketiga. Di rumusan masalah ada kedua, yaitu apakah penerapan ITIL dirasa diperlukan untuk PT PLN sendiri. Saya akan menjawabnya di sini. Penerapan ITIL pada layanan TI PT PLN tentunya sangat penting, karena mengingat visi dan misi dari PT PLN sendiri yang mengharuskan mereka dalam memberikan layanan terbaik, di mana dengan menerapkan ITIL pada layanan TI mereka, hal tersebut pastinya akan memberikan dampak positif terhadap layanan TI perusahaan. Karena dalam IT Infrastructure Library terdapat tata cara yang benar untuk menciptakan layanan yang baik, mulai dari service strategy, service design, service transition, service operation, hingga continuous service improvement yang terangkum dalam ITIL life cycle atau siklus hidup layanan TI. Sehingga pada akhirnya layanan TI perusahaan dapat bekerja secara optimal dan tepat sasaran. Nah, saran dari di rumusan masalah ada kedua, yaitu apakah penerapan ITIL dirasa diperlukan untuk PT PLN sendiri. Nah, saya akan menjawabnya di sini. Penerapan ITIL pada layanan TI PT PLN tentunya sangat penting, karena mengingat visi dan misi dari PT PLN sendiri yang mengharuskan mereka dalam memberikan layanan terbaik, di mana dengan menerapkan ITIL pada layanan TI mereka, hal tersebut pastinya akan memberikan dampak positif terhadap layanan TI perusahaan. Karena dalam IT Infrastructure Library terdapat tata cara yang benar untuk menciptakan layanan yang baik, mulai dari service strategy, service design, service transition, service operation, hingga continuous service improvement yang terangkum dalam ITIL life cycle atau siklus hidup layanan TI. Sehingga pada akhirnya layanan TI perusahaan dapat bekerja secara optimal dan tepat sasaran. Hal yang murah, jadi lebih baik terus dilakukan perkembangan supaya hasilnya bisa maksimal. Jangan tidak dilakukan perbaikan dan hasilnya juga sia-sia saja. Dan juga perlu ada bimbingan atau terkait seperti pengguna-pengguna yang menggunakan layanan tersebut. Bimbingan seperti bagaimana cara menggunakannya dan cara-cara yang lebih lanjut mengenai layanan tersebut. Jadi sehingga layanan tersebut dapat bekerja secara maksimal. Karena apabila layanan sudah baik, tapi pengguna masih belum mengerti juga hal yang tidak berguna. Sepertinya itu saja. Saya lanjutkan menggunakan
menggunakan PowerPoint. Sepertinya itu saja dari saya. Jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih bagi yang telah mendengar penjelasan mengenai makalah saya dari awal hingga akhir. Sekian dan terima kasih. Oke. Bye-bye.